Shalom, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan sehat, semangat, tetap memandang hari depan itu selalu penuh dengan harapan sesuai janji Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Saya mendapati ayat ini tadi sore dan saya tertarik untuk menyampaikannya kepada saudara dan saya. Firman Tuhan ini diulang-ulang oleh banyak penulis kitab yang saya percaya atas seizin Tuhan. Berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi hari ini saudara dan saya diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, kasih setianya ada terus selama-lamanya. Jadi ini luar biasa. Beda kan kalau kita mau bilang manusia baik, itu ada titiknya. Ketika kau baik, saya tidak baik, maka kau marah. Begitupun sebaliknya, saya baik, kau tak baik, maka saya marah. Tapi Tuhan, Dia baik kepada saudara, Dia baik kepada saya. Engkau mengecewakan Tuhan, saya mengecewakan Tuhan. Tapi Dia tetap setia. Kasih setianya tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu maupun kelakuan kita. Itulah sebabnya para penulis kitab, salah satunya pemazmur ini mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah sebabnya alasan kita harus selalu bersyukur. Pertanyaannya sederhana hari ini. Mengapa ada orang gagal untuk bersyukur? Bagi saya sederhana juga jawabannya. Orang gagal bersyukur karena dia memakai ukurannya untuk mengukur keberhasilan hidupnya. Nah, ini yang repot. Kenapa? Karena ketika dia mengukur satu keberhasilan dalam hidupnya, tentu dia juga punya ukuran untuk sampai pada tingkat keberhasilan. Misalkan pendidikannya tinggi, pengalaman bisnisnya bagus, pengalaman berkomunikasi bagus, pelayanan bagus, apapun yang dia kerjakan dia punya basic yang sangat luar biasa. Lalu ketika dia mengerjakan dan dia gagal, lalu dia bertanya dan dia bilang, Tuhan kenapa ya gagal? Kok bisa begitu sih? Kan saya sekolah, kan saya sudah pengalaman, saya sudah siapin semuanya. Ah payah, Tuhan nggak tolong saya. Maka hilanglah kata bersyukur. Kenapa? Karena ukuran yang dia pakai yaitu untuk mengukur berhasil tidaknya hidup dia. Dan dia paksakan Tuhan untuk ikut pada ukuran dia. Nah hari ini kalau kita mau bersyukur, maka mulailah pakai ukuran Tuhan. Apa itu ukuran Tuhan? Mari bergumul sama Tuhan. Mari terus resapi, nikmati hubungan kita dengan Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Bersekutu dengan anak-anak percaya, orang-orang percaya. Bergaul dengan orang-orang yang mengangkat rohani kita lebih baik lagi. Maka kita akan tahu. Ketika kita gagal pun kita tahu bersyukur. Kenapa? Karena di balik kegagalan itu ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya. Dan kalau kita berhasil, kita akan bersyukur tentu dengan mempertontonkan hasil yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam perjalanan hidup saya, sungguh-sungguh firman Tuhan tergenapi. Bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ini luar biasa sekali saudara. Hari ini kita diingatkan. Kita harus bersyukur sama Tuhan karena kesetiaan Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada alasan mulai hari ini untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu cara Tuhan membimbing, memimpin kita untuk lebih mengenal pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Jadi hari ini, mari sama-sama dengan saya. Kita harus berani mengatakan, aku siap bersyukur dalam segala keadaan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.